Kalau ngomongin masa depan, kamu harus janji dulu sama aku. Kalau kamu bakal ngejalaninnya sama aku. Lo jangan macem-macem sama gue, Vin. Murah sama papanya nggak tahu kalau jantung lo yang akan dipakai untuk menggantikan jantungnya. Papa nggak sanggup biayain Vino sekolah. Jadi Papa nggak usah ngatur Vino. Cukup kamu aja yang nggak respect, yang tidak menghargai orang tua. Tapi jangan ajak adik kamu yang masih kecil untuk tidak menghargai orang tuanya. Yang paling sakit bagi seorang ayah harus melihat anaknya lahir, tumbuh, terus harus melihat anaknya pergi duluan. Embun nggak perlu warna biar bisa bikin daun jatuh cinta, Ra. Sama kayak aku. Aku nggak punya alasan nggak jatuh cinta sama kamu. Embun tak perlu punya warna untuk membuat daun jatuh cinta. Begitu pula dengan aku tak perlu alasan untuk membuat diriku jatuh cinta dengan kamu. Kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang dikutip dari film terbaru dari Star Vision berjudul Malaikat Tanpa Sayap. Apabila sebelumnya Star Vision mendedikasikan film berjudul Hafalan Sholat Gelisah untuk Ibunda, maka dalam Malaikat Tanpa Sayap, Star Vision mendedikasikannya untuk Ayahanda. Dalam Malaikat Tanpa Sayap, banyak sekali fenomena yang baru pertama kali diangkat ke layar lebar. Di sini kita berbicara tentang cinta yang terhalang oleh waktu, cinta yang harus dipermainkan dengan kematian, tentang pencaloan, penjualan organ tubuh, tentang hubungan antara anak dengan ayah yang akhirnya runtuh kena kebangkrutan, sehingga kondisi ekonomi mencarut-marutkan keluarga tersebut. Tetri. Ide awal datang dari Mas Rako, dia datang ke Pak Parwes, kemudian Pak Parwes memanggil saya dan Mbak Titin Watimena. Kita berembuk bareng untuk membuat sebuah film yang bukan hanya bercerita tentang cinta, tapi tentang sebuah keluarga. Kira-kira 6 bulan yang lalu, itu saya lagi macet di mobil di daerah Sinabung gitu. Terus hujan, kaca ngembun di bawah pohon-pohon rindang itu. Tiba-tiba tuh dari radio keluar lagunya Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Dari dot-dot kecil itu tuh saya simpulkan gitu ya, kalau ini jadi film gimana ya, karena selama ini kan saya bikin film komedi terus gitu ya. Kangen gitu, pengen balik bikin film-film zaman dulu kayak Ungu Violet, Merah Itu Cinta. Kemudian keluarlah judul Malaikat Tanpa Sayap. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah personifikasi dari sifat malaikat kan. Malaikat itu kan hanya punya akhlak, dia tidak punya nafsu gitu. Jadi kebayang kalau ada manusia itu mempunyai hati dan perasaan, dia itu personifikasi dari seorang malaikat. Ide dasar inilah yang kemudian kita isi agar menjadi kekuatan yang istimewa, kekuatan yang beda dengan penulisan yang sangat indah, yang sangat matang dari gabungan Anggoro Saronto dalam pengawasan Titin Watimena. Malaikat Tanpa Sayap bercerita tentang Vino yang diperankan oleh Adipati Dolken. Vino adalah putra dari Surya Saputra yang berperan sebagai Amir. Vino juga mempunyai seorang adik bernama Wina. Kondisi ekonomi menyudutkan Vino untuk akhirnya harus berhenti dari sekolah karena tidak sanggup membayar SPP. Adiknya Wina mengalami kecelakaan dan kakinya terluka sehingga butuh dioperasi. Kalau tidak, diamputasi. Operasinya kapan? Papa udah nggak ada uang. Papa kan bisa pinjem. Kamu kira Wina dirawat di rumah sakit ini uang dari mana? Papa udah jual jam. Saya Surya Saputra. Saya di sini berperan sebagai Amir, bapak dari Vino dan Wina, yang di sini perannya adalah seorang bapak yang lagi down, lagi drop sekali karena kehilangan istrinya. Menurut Mirna ini, sekarang gue mau ngejalanin apa yang gue mau gitu. Makanya dia meninggalkan keluarganya karena sudah tidak bahagia lagi. Amir yang udah drop karena materi udah nggak ada, uangnya udah nggak ada, ditambah lagi istrinya yang kabur. Stres nggak tuh? Stres banget. Kamu tuh biasanya cuma ngomong aja, padahal mental kamu tuh tipis.
kerja maunya jadi bos terus. Alasannya yang overqualified lah. Mati tuh harga diri kamu. Laki-laki lain bela-belain jadi maling untuk bela keluarganya. Mama mau pergi. Kita udah nggak punya apa-apa lagi, Vin. Akhirnya gue ngeliat bapak gue tuh kayak, nih orang tua gue nggak bisa kerja apa-apa nih, kayak gitu. Di situ mama saya meninggalkan saya dan abang saya dan papa saya juga. Gue mulai stres, mulai kepikiran gue mesti bayar rumah sakit dari mana. Gue mau mencoba bunuh diri. Ngapain di sini? Saya Maudia Indah dan di film Malaikat Tanpa Sayap saya berperan sebagai Mura. Mura itu seorang cewek yang mempunyai penyakit jantung dan dia sebenarnya pokoknya waktunya di dunia itu udah gak lama lah gitu. Tapi dia despite all that dia tuh tetap sangat ceria dan dia tetap sangat caring with the people around her. Nah, dia ketemu sama seorang cowok yang dia maksudnya dia berani apapun lah, dia dengan background broken home-nya. Akhirnya mereka jadi kayak komplit gitu sih, mereka jadi kayak fill in each other. Aku lagi baca artikel ini loh tentang astrologi. Kan ada tuh yang baru, yang nomor 13, namanya Ophiuchus. Nah ceritanya gara-gara ini remaja Amerika jadi krisis identitas gitu. Mereka jadi nggak pede karena mereka percaya banget kalau dulu yang ini tuh jodohnya sama yang ini. Gara-gara pergeseran zodiak, sekarang jadi nggak jodoh lagi deh. Itu sebenarnya pertemuan yang sangat singkat sih awalnya. Jadi mereka cuma, si Vino itu lagi main-main Barbie gitu. Terus sebenarnya Mura juga nggak merhatiin dia. Tiba-tiba Mura nyeletuk, krisis identitas. Gue langsung kayak, hah? Maksud lo apaan? Ini cowoknya juga nyebelin banget dia sebenarnya, kayak cynical, cuek. Gue nggak terima dong gue dibilang cynical. Gue langsung nanya rumah dia di mana dan gue samperin besokan. Di dunia maya, kamu ngebiarin semua orang tahu tentang diri kamu. Lewat status kamu. Tapi di dunia nyata, cuma sahabat kamu doang yang tahu kamu kayak gimana. Rasanya nggak perlu jadi sahabat kamu buat bisa baca kamu. Baru 5 menit, orang udah bisa tahu kalau kamu tuh orangnya cynical. Di sini gue mulai ngerasa gimana ya, ngerasa suka sama dia. Gue ngajakin dia jalan-jalan. Mura diajak sama Vino ke sekolah yang dia sebenarnya nggak pernah sekolah. Jadi dia dibawa ke dunia reality lah. Itu pertama kalinya dia ngerasa ketawa lepas. Setelah gue jalan-jalan sama dia, gue beneran mulai sayang sama dia. Pada saat dia ketemu sama orang yang dia sangat sayangi, justru dia akan meninggal sebentar lagi. Jadi dia ada konflik tersendiri gitu. Dan dia nggak langsung ngomong sama Vino bahwa aku tuh sakit. Ayo. Udah siap? Ra, kamu kenapa, Ra? Nggak mungkin kalau kamu hanya bonceng dia naik sepeda bisa jadi seperti ini. Kamu tahu nggak sih, Mura ini kan... Saya berperan sebagai tokoh Lefran, seorang bapak yang yang bijaksana, yang sabar, yang dekat sekali hubungan emosionalnya dengan anak. Terlebih dia tahu bahwasanya anaknya tuh mengidap penyakit yang sama almarhumah istrinya dan dia takut akan kehilangan anak itu gitu. Jadi dia sangat protektif sekali
Dan tentunya siapa-siapa yang berhubungan dengan anak itu ya sangat dia jaga. Justru kalau Papa nggak nganggep Mura anak kecil, kasih dong Mura kepercayaan, Pak. Papa sudah kasih kepercayaan sama kamu. Jadinya begini inilah. Kamu pergi berjam-jam. Papa nggak bisa hubungin kamu sama sekali. Kamu tahu nggak? Kalau terjadi sesuatu sama kamu. Pak, Mura tuh pengen bisa kayak anak normal lainnya. Mura pengen bisa pacaran. Mura pengen bisa ngedate. Dan Mura pengen ada cowok yang bisa benar-benar sayang sama Mura. Bukan karena dia kasihan, karena Mura. Itu yang membuat dia jadi terpukul, sadar dan bahwasannya kehidupan anak ini nggak bisa dia pegang di dalam satu bejana, satu kristal sendiri dia jaga, itu nggak bisa. Jadi walaupun dalam keadaan sakit apapun, dia harus sharing dengan orang lain yang dalam hal ini dengan si cowoknya itu. Di tanggal ini, pertama kali kita ketemu, Ra. Di sini, aku mulai ngerasa kalau aku sayang sama kamu, Ra. Di sini aku mulai ngerasa kebahagiaan kamu itu lebih penting dari semuanya, Ra. Kamu janji gak bakalan ninggalin aku sampai aku pergi. Aku janji. Vino itu selalu membawa warna dalam kehidupannya dia dan selalu ada gitu. Dia tiba-tiba datang ke rumahnya gitu. Sweet lah akhirnya relationship mereka tuh sebenarnya ada berantem-berantemnya, ada bercanda-bercandanya. Tapi sebenarnya itu cuma karena mereka takut kehilangan satu sama lain. Janji. Kalau kamu bakal ngejalaninnya sama aku. Ini ada satu tokoh yang jadi calo, Om Agus, yang sebenarnya cukup neror gue sih. Si Vino itu kan seperti orang yang tidak punya harapan ya, jadi tidak punya keinginan untuk hidup. Nah, si calo ini melihat, ya lu mati jangan sia-sia seperti itu. Ya sumbangin dong organ tubuh lo, kan lebih berguna untuk orang lain ketimbang lu mati, ya hanya mati. Gue lagi nyari pendonor. Apa hubungannya sama gue? Golongan darah lu sama golongan darah klien gue. Lo nyari darah? Ke PMI aja. Ngapain ke gue? Bukan darah. Tapi nyari pendonor organ tubuh bagian dalam. Ya terus apa urusannya sama gue? Di Jakarta ini kan makin banyak orang tolol. Mereka mati bunuh diri gara-gara miskin. Padahal kalau mereka pintar, mereka bisa jual organ tubuh bagian dalam mereka. Gede. Dan akhirnya gue berpikiran, ya udah, gue donorin organ tubuh gue aja. Dari uang yang dikasih calo itu gue bisa beli rumah gue lagi, nyokolin adik gue lagi. Nah, lama-lama perkembangan keluarga gue mulai membaik sebenarnya. Bapaknya bertanya-tanya dari mana uangnya gitu. Sementara nggak pernah dikasih jawaban sama Vino, dari mana uangnya. Gue nggak mungkin cerita dong kalau gue mendonorkan organ tubuh gue ke bokap gue, jadi kayak ya udah, papa nggak perlu khawatir. Tapi gue nggak full buat donor organ tubuh gue niatnya mau abis gue donorin organ tubuh gue, tanda tangan kontrak, dapat duit, gue mau kabur. Lo jangan macam-macam sama gue, Vin. Karena nyawa murah taruhannya.
Murah sama papanya nggak tahu kalau jantung lo yang akan dipakai menggantikan jantung dia. Ini rahasia antara kita berdua aja. Enggak. Lo pasti bohong sama gue, Bang. Lo pasti bercanda, kan? Lo pasti bohong sama gue, kan, Bang? Bang, jawab, Bang. Bang. Bang, jawab. Lo pasti bohong sama gue, kan, Bang? Bang. Jawab, Bang, jawab. Lo cari tahu sendiri. Dari situ gue langsung bingung sebenarnya. Gue mesti tetap kabur atau gimana? Gue masih belum tahu tuh. Mending lo nonton langsung aja. Murah sama papanya nggak tahu kalau jantung lo yang akan dipakai untuk menggantikan jantungnya. Cukup kamu aja yang gak respect, yang tidak menghargai orang tua. Tapi jangan ajak adik kamu yang masih kecil untuk tidak menghargai orang tuanya. Yang paling sakit bagi seorang ayah harus melihat anaknya pergi duluan. Yang jadi juaranya. Kita udah turun gunung berapa kali gitu. Sampai sakit perut. Dan iya, aku kram-kram gitu, jadi kayak nggak tahu sih gara-gara itu apa enggak, aku sebenarnya dari kemarin kayak gitu. Dan apalagi aku nggak bisa ngeliat, dan aku nggak bisa ngeliat kan sebenarnya, jadi nggak tahu serem buat aku. Yang bikin serem sih ininya gerak-gerak kayak Semuanya fun, semuanya seru gitu. Jadi kita isinya tuh ketawa-ketawa gitu. Terus syutingnya juga kita di Sentul kan, yang vibe-nya tuh enak banget, view-nya, pemandangannya enak. Kru-krunya asik-asik semua. Mereka sering bercanda-bercanda lokasi. Pokoknya fun deh, ketawa-tawa terus di lokasi. Walaupun gue pulang pagi pun akhirnya nggak jadi beban gitu. Ngantuk kamu bilang kamera, kamu ngawur aja deh. Nggak ngantuk sama sekali. Masa aku agak lama. Iya, kalau misalnya kamu rasain dulu, kamu baru lagi. Karakter Murah itu dia kan sebagai cewek yang punya penyakit jantung ya, dan itu menurut aku lumayan susah untuk di-capture. Gimana kita caranya acting sebagai perempuan yang akan kehilangan hidupnya in a matter of days gitu, yang kayaknya semuanya akan hilang aja buat dia gitu. Dan sebenarnya aku seumuran kan sama dia, jadi aku sangat mencoba untuk relate. Belum lihat rockers nangis ya. You better see. Ih, semangat sih. Jatuh hati kali ini. Saya mengenal Rako Prianto yang menjadi sutradara di Malaikat Tanpa Sayap dari karya-karya sebelumnya. Ada Ungu Violet, terus ada kemudian juga beberapa film komedinya. Tapi saya menemukan bahwa Rako memang lebih bernas dan lebih dalam menggarap sebuah kisah cinta. Pertama yang kita lakuin adalah kita menentukan bahwa color palette dari film ini mau dibawa kemana gitu. Saya lihat sih dari filmnya sih chemistry mereka tuh dapat banget ya, maksudnya Adipati dengan Murah, Adipati dengan Surya. Komposisi gambar dengan sinemascope yang jarang sekali diambil sebagai sebuah keputusan untuk film nasional memberikan kesempatan untuk penonton tentunya merasakan emosi dengan cara yang lebih luas. Karena memang cerita ini nih rasanya tuh harus dekat ke penonton gitu. Penonton tuh harus ikut senewan gitu, harus ikut ngerasain apa yang dirasain sama karakter, dan menurut kita rasio 2:3:5 itu sangat kebantu gitu. Ketika kita berusaha untuk close up itu, yang terjadi memang intensitas adegannya jadi naik ya, jadi ngebantu banget gitu. Kisah David Lukmansyah bersama Sarip, akhirnya kita mendapatkan editing yang sangat indah, editing yang sangat smooth, yang kemudian akhirnya diisi dengan musik dari Tia Subiakto, dengan sound designer Hikmawan Santosa, dan Malaikat Tanpa Sayap mendapatkan kehormatan memakai sebuah lagu yang sudah dikenal, karya Dewi Delestari berjudul Malaikat Juga Tahu. Film ini utuhlah menjadi sebuah tontonan yang berbeda. Gak akan ada orang yang bakal mau berkorban sampai segitunya. Ada. Mana? Siapa?
Cinta bukan masalah memiliki. Cinta adalah berani untuk pergi atau ditinggal pergi. Kalau kamu yang sekarang, aku gak akan janji apa-apa sama kamu. Karena kalau kamu pergi, aku bakal ngejalanin hidupku seperti biasa. Aku bakal ketemu orang baru. Aku bakal jatuh cinta lagi, Vin. Aku bakal ngelupain. Vin, kalau aku pergi, kamu gak minta banyak. Kamu ingat aku sekali-kali, oke? Tontonlah Malaikat Tanpa Sayap, sebuah film yang berbeda, film yang akan membuat Anda meyakini bahwa hidup itu penuh dengan limpahan kasih sayang. Kasih sayang dari orang yang tercinta, yang tentunya akan menjadi pasangan kita, juga kasih sayang dari orang tua kita. Film ini ngasih tahu kalau kita jangan berpikiran ke jalan yang negatif. Jangan mencoba buat bunuh diri. Jangan pernah menyerah, terus berharap, terus berusaha, dan perkuat ikatan keluarga untuk menjadi lebih baik. Sesulit apapun kehidupan kita, hidup kita, misalnya kalau kita ngeliat Mura dengan penyakit jantungnya, atau Vino dengan masalah keluarganya dan lain-lain, kita harus tetap move on dan kita harus tetap try hard dan somehow menemukan cinta di antara semua itu. Jadi di sini memang banyak banget dikupas hubungan tentang anak dan ayah, tentang makna hidup, bahwa apapun yang dilakuin oleh orang tua itu adalah nggak lain itu untuk kebaikan anak gitu, apapun itu. Siapapun orang tua kita dalam keadaan baik, jaya, kaya, miskin, kita harus hargai dia. Bahwasanya dia orang tua kita dan dia punya potensi, so far sudah memberikan kita hidup dan menjadikan orang yang baik, dan hargailah dia sebagai seorang hero. Kita punya pilihan buat hidup, tapi kita nggak punya pilihan buat mati. Saksikan Malaikat Tanpa Sayap. Saksikan Malaikat Tanpa Sayap. Film Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Tanpa Sayap. Film Malaikat Tanpa Sayap. Pada tanggal 9 Februari. 9 Februari. Mulai 9 Februari 2012 di bioskop kesayangan Anda. Nonton ini buat semua kalangan. Ajak keluarga ya. Catch it on Valentine's Day. Hari ini premiernya film Malaikat Tanpa Sayap. Syuting hari-hari syuting kita yang kemarin-kemarin sekarang di sini nih, kebayarnya di sini. Dihadiri banyak teman-teman media. Pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus banget dan semuanya merekomendasikan untuk nonton film ini. Mereka berdoa supaya filmnya laris, katanya gitu. Ya. Amin. Amin. Jadi sayang banget kalau nonton film ini, Malaikat Tanpa Sayap. Tunggu promo-promo di kota Anda. Ini kesempatan banget ya karena Pak Parwes percaya sama saya. Ketika brainstorming sama Pak Parwes, Anggoro, dan Titin, kemudian kebentuk sebuah rasa yang kayaknya asik nih kayaknya kalau dibikin film. Kemudian kita sepakat bahwa ini harus jadi film nih. Film ini menurut saya adalah film yang sangat baik ya. Saya dedikasikan untuk para ayahanda. Banyak sekali ayahanda yang kadang-kadang kita lupa memeluknya, lupa atau mengabaikan sosoknya. Padahal mereka adalah sebetulnya malaikat tanpa sayap. Ini film yang saya suka, ini gua banget gitu. Seorang bapak tuh betapa dia baik buruknya, kelebihan kekurangannya. Dia tetap seorang bapak yang akan menjadi pahlawan. Ketika saya mengerjakan ini, passion itu yang saya pakai untuk membuat film ini berasa bahwa tidak hanya urusan cinta dua remaja, tapi tentang hubungan antara anak dan ayah, bahwa seorang ayah itu akan membela anak. Ketika saya melihat film 2,5 jam ini, gimana caranya ngebuang scene, ya saya ngerasa saya deketin rasa itu untuk mana yang mungkin berlebihan, mana mungkin yang lebih penting, itu yang kita kasih di film ini. Saya mengakui kali ini treatment musik saya berbeda. Saya biasanya senang yang lebih over dramatik. Kali ini aku memikirkan satu instrumen harus mewakili perasaan masing-masing, seperti perasaan Vino, perasaan Mura, perasaan Papa Lefran. Di film ini semua elemennya itu menonjol.
ceritanya kuat sekali, pesan yang ingin disampaikan juga bagus, even calo pun dapat porsi yang bagus. Setelah baca skenarionya, aku jatuh cinta banget sama ceritanya. Aku jatuh cinta banget sama tokoh Vino dan tokoh Mura dan chemistry yang ada di antara mereka gitu. Dan akhirnya aku semangat banget menerima film ini. Aku sama Adi waktu mulai syuting tuh belum kenal-kenal banget sebenarnya, belum pernah gimana ya, belum pernah bener-bener ngobrol. Sekarang udah kenal gitu banget dong ya. Vino satu yang saya suka dia matanya tuh luka. Kalau perempuan ngeliat pun bawaannya pengen sayangin dia aja. Di scene pertama kali aja aku sama Adi tuh belum saling kenal gitu. Dan kita udah dapet banget, jadi emang udah skill kitanya gitu. Kita cuma reading 1 hari dan kita cuma dikasih bekal 3 scene waktu reading. Waktu scene pertama kita syuting pun itu langsung scene yang paling berat buat Mura sama Vino. Itu langsung yang dalam banget gitu. Jadi itu salah satu scene terakhirnya gitu. Jadi kita harus fast forward perasaan kita gitu loh. Syutingnya seru banget. Buat saya setiap peran tuh penting, bagaimana kita menghidupkan karakter itu sesuai dengan ceritanya dan keinginan director. Yang terpenting bahwa saya percaya dengan siapa yang menyutradarai saya. Selebihnya sih udah saya terserah Mas Rako. Jadi saya hanya bermain, Mas Rako yang minta agak dikurangin, agak ditinggiin, itu kebanyakan, ini kedikitan, itu dipasin. Ini maksimal yang bisa kita lakuin, semoga bisa diterima, semoga penonton bisa merasakan film ini seperti saya merasakan film ini. Saya berharap hari ini teman-teman bisa mengabarkan film baik ini sehingga bisa menjadi sebuah tontonan yang inspirasi bagi kita menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. Jadi lelahku juga bahagiamu, bahagiaku pasti. Malaikat Tanpa Sayap, wow, satu lagi film yang bagus di tahun ini. Filosofi yang dalam banget, banyak kata-katanya yang bagus sekali. Acting dari para pemainnya juga luar biasa. Salah satu film yang membawakan atau menceritakan tentang filsafat hidup, bagaimana kita menghargai sesama ya. Ini memberikan warna tersendiri bagi dunia perfilman Indonesia. Jadi semakin banyak genre ya, ini akan memberikan varian-varian tersendiri. Saya suka ceritanya simple, kuat dan original gitu di situ. Jadi buat saya ini satu pencapaian Rako yang baik, makanya congratulations buat Rako. Bagus banget filmnya, pemain-pemainnya keren banget. Ceritanya tidak mudah ditebak, ujungnya sangat mengharukan. Jujur gue sempat ada nangis dikit, walaupun nangisnya bukan lebay, cuma nangisnya yang keluar secara natural dan emang filmnya bener-bener menyentuh dan kena banget ke hati. Keren banget sih, banyak pesan yang disampaikan. Ini kan keluarga broken home ya, tapi di endingnya, di pertengahan banyak banget yang disampaikan gitu. Pelajaran buat anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Kita jadi lebih menghargai yang namanya orang tua. Kita kan nggak tahu di balik itu semua kalau orang tua itu ada maksud tersendiri di belakang apa yang dia lakuin buat kita. Untuk orang tua itu paling menyakitkan mungkin ya, melihat kalau sampai anaknya itu harus pergi duluan. Jadi itu semua tuh dibawakan dengan begitu baik sampai kita tuh bisa ikut ngerasain. Dan kalau dari kisah cintanya kita juga harus ngikutin mereka yang sangat setia. Didedikasikan untuk orang-orang yang ayo dong gitu, kapan lagi sih kita ngerasain cinta yang tulus, cinta yang tanpa syarat, cinta yang adalah memberi tanpa harus meminta. Sempet beberapa kali kayak nahan air mata pas nonton film ini. Gimana bro? Sedih banget, seru, bener-bener tegang saya nontonnya. Keren. Romantis coy. Iya keren pengorbanannya coy, gak disangka-sangka banget endingnya ya. Sedih. Saya hampir menitikkan air mata. Ini sebuah film yang layak dan patut ditonton. Film cinta yang berkualitas yang harus ditonton. Pokoknya jangan lupa untuk menyaksikan film Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Tanpa Sayap. Film Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Tanpa Sayap. Mulai tanggal 9 Februari 2012. Di bioskop kesayangan Anda. Di bioskop kesayangan Anda. Sip. Dijamin Anda akan tersentuh dan Anda pasti akan nangis. Jangan sampai lewat ya. Kalau kita sih bilangnya juga termasuk salah satunya ada ikon baru ya. Iya, betul. Setelah era Acha dan Irwansyah, mungkin sekarang ada Vino dan Mura. Vino dan Mura yang dalam film ini bener-bener bikin cek gitu. Pokoknya harus naksikan banget deh film ini ya. Kadang malaikat